Orang-orang cenderung merasa tidak nyaman ketika mendengar kata hutang. Namun, bertentangan dengan anggapan banyak orang, tidak semua hutang itu buruk dan nyatanya bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan kekayaan jika digunakan dengan benar dengan rencana dan tujuan yang jelas. Hutang baik dianggap sebagai salah satu metode paling efektif untuk mulai memanfaatkan kekuatan uang Anda dan menciptakan aliran pendapatan pasif yang membantu Anda mengembangkan kekayaan Anda. Kenyataannya, tidak banyak orang yang mampu membeli rumah atau mobil tanpa hutang, apalagi mulai menggunakan penghasilannya untuk mencapai kesuksesan finansial. Dalam video ini, kita akan melihat 5 cara ampuh menggunakan hutang untuk melayani Anda dengan baik dan membantu Anda membangun kekayaan. 1. Menggunakan hutang untuk membeli rumah atau properti untuk disewakan. Rumah dianggap sebagai aset yang dapat Anda pertahankan, perbarui, dan tinggalkan untuk anak-anak Anda saat Anda tidak ada lagi. Saat Anda memiliki properti kedua, seperti apartemen yang bisa disewakan, ini bisa menjadi cara yang bagus untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Memiliki segala jenis real estate adalah apa yang sebagian besar dari kita perjuangkan dalam hidup, tetapi hanya sedikit yang mampu membeli properti tanpa menimbulkan hutang. KPR dari bank adalah pilihan yang tepat dalam membeli rumah dan mereka biasanya memiliki jangka waktu antara 15 hingga 30 tahun, yang membuat pembayaran menjadi realistis. Ketika Anda menggunakan hutang untuk membeli aset yang dapat meningkat nilainya, Anda membuat langkah bijak saat Anda membangun kekayaan generasi. 2. Meminjam untuk berinvestasi. Cara ampuh untuk membangun kekayaan dari waktu ke waktu adalah dengan meminjam uang yang akan Anda investasikan, misalnya, dalam bentuk saham, karena hal ini memungkinkan Anda melakukan lebih banyak investasi, yang tidak mungkin dilakukan sebaliknya. Jika investasi yang Anda lakukan meningkat nilainya dari waktu ke waktu, ini dapat menghasilkan pengembalian keseluruhan yang lebih tinggi, setelah memperhitungkan bunga dan semua biaya lain yang terkait dengan hutang. Selain itu, pertumbuhan modal dan pendapatan yang dihasilkan dari aset dapat digunakan untuk membayar hutang ditambah bunga dan biaya. 3. Menghapus hutang yang tidak efisien. Memiliki hutang yang tidak efisien berarti mengurangi kekayaan Anda karena bunga dan biaya yang terkait. Dalam beberapa kasus, ada baiknya terlebih dahulu berfokus pada pembayaran hutang ini, dengan memulai dari biaya atau bunga hutang tertinggi Anda, dan secara bertahap melunasinya. Misalnya, jika bunga kartu kredit atau pinjaman pribadi Anda lebih besar daripada bunga pinjaman rumah Anda, tergantung pada keadaan spesifik Anda, mungkin lebih baik melunasi hutang kartu kredit Anda terlebih dahulu. Dengan pendekatan ini, Anda akan dapat perlahan-lahan mengurangi keseluruhan pembayaran bunga Anda. 4. Miliki dana darurat. Menyimpan sejumlah uang tunai untuk situasi darurat adalah langkah yang cerdas. Tidak ada yang tahu kapan biaya tiba-tiba dapat muncul dan penghematan semacam itu dapat mencegah Anda tenggelam dalam hutang lebih lanjut di masa depan dan berdampak negatif pada nilai kredit Anda dalam prosesnya. Tanpa dana darurat, pengeluaran sering berakhir dengan kartu kredit dengan suku bunga tinggi. Para ahli merekomendasikan untuk memiliki biaya 3 hingga 6 bulan di bank, tergantung pada seberapa stabil pendapatan Anda. 5. Daur ulang hutang. Daur ulang hutang dianggap sebagai strategi yang efektif untuk membangun kekayaan dari waktu ke waktu dengan mengubah beberapa hutang buruk atau yang disebut hutang tidak efisien, menjadi hutang yang efisien, yaitu menghasilkan pertumbuhan modal atau pendapatan, atau dapat dikurangkan dari pajak. Ini bisa dicapai dengan menggunakan lump sum yang bisa diwariskan atau diterima dari bonus. Jika Anda meminjamkan jumlah yang sama dan menginvestasikannya, Anda secara praktis mengganti utang yang tidak efisien dengan utang yang dapat dikurangkan dari pajak yang dapat mengarah pada penciptaan kekayaan. Pilihan lain dengan berbagai tingkat risiko tersedia untuk menerapkan strategi daur ulang utang, tetapi berbicaralah dengan penasihat keuangan untuk menentukan strategi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Kesimpulan. Karena setiap strategi investasi yang menggabungkan utang memiliki tingkat risiko tertentu, sangat penting untuk mengeksplorasi pendekatan yang tepat untuk Anda. Terlepas dari apakah itu hutang yang efisien atau tidak efisien, ingatlah untuk tidak menambah hutang lebih dari kemampuan Anda untuk membayarnya kembali. Jika dikelola dengan bijak, utang dapat membantu Anda membangun kekayaan yang signifikan dari waktu ke waktu.